kaidah yang ke-7 sudah selesai. Sekarang kita belajar kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 berbunyi, setiap huruf vokal yang berada di awal kalimat atau di awal kata, maka ditulis dengan didahului huruf alif yang ditambahkan hamzah di atasnya, kecuali jika huruf vokal tersebut berupa huruf i, maka hamzahnya ditaruh di bawah alif. Dan apabila huruf vokalnya berupa huruf a, maka tidak perlu didahului huruf alif, cukup menambahkan hamzah saja di atasnya. Contoh ya. Langsung ke contoh. Contohnya udang. Udang kan, ingat huruf U itu kan diwakili oleh huruf wawu kan itu ya. Soalnya kan huruf wawu seperti ini kan. Kemudian dal ini diwakili oleh huruf apa? D ini diwakili oleh huruf dal ya kan. Kemudian A kan diwakili oleh huruf alif. Kemudian NG eng kan diwakili oleh huruf seperti ini, huruf ain yang ketiga. Saya baca lagi kaidahnya, setiap huruf vokal yang di awal kata atau awal kalimat maka harus didahului huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya seperti ini. Nah, huruf U seharusnya kan pakai ini ya, pakai wawu ya. Tapi karena huruf U ini, huruf vokal U ini di awal kata atau di awal kalimat, maka didahului huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya. Maka dibacanya udang seperti itu. Ya. Contoh lagi, usang. Usang. Maka tulisannya U ini, ingat U ini mewakili huruf O, dan O ini kan apa, huruf berikutnya kan pakai wawu ya. O. Terus S pakai sin, A pakai alif, NG pakai huruf itu ain. Berarti seperti ini tulisannya. U. Nah, karena huruf vokal ini di awal kata atau di awal kalimat, maka didahului huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya. Maka dibacanya u sang. NG atau ang memakai huruf ain yang dikasih titik 3 di atas. Seperti ini ya. Huruf A diwakili oleh huruf alif. Kemudian contoh selanjutnya, enak. Nah, huruf E ini kan diwakili oleh huruf ya, apa, huruf ya kan ya. Berarti huruf ya dulu. Terus N itu pakai nun, A pakai alif, K pakai kaf. Berarti seperti ini ya seharusnya. Nah, karena huruf E ini, huruf vokal E ini di awal kata, maka huruf sebelum ya ini kan E ini kan diwakili oleh huruf ya. Tapi karena huruf E atau vokal E ini di awal kata atau di awal kalimat, maka huruf sebelumnya dikasih alif yang ini dikasih hamzah di atasnya. Maka dibacanya, terus ini dikasih fathah supaya ya-nya terbaca E. Menjadi nah. Ya, seperti ini ya. Huruf N ini mewakili huruf nun, huruf alif mewakili A, dan huruf K mewakili huruf kaf. Tadi kan terakhir contohnya enak ya. Sekarang esok. Esok, maka yang berikutnya seperti ini. Nah, huruf E ini di awal kata, huruf vokal E di awal kata ya. Seharusnya kan E diwakili oleh huruf ya, huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf O diwakili oleh huruf wawu, dan huruf K diwakili oleh huruf kaf. Nah, karena huruf E-nya ini kok berada di awal kata atau di awal kalimat, maka didahului oleh huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya. Supaya ya-nya ini terbaca E, ini kan terbaca E, maka huruf sebelumnya dikasih harakat fathah. Dan ini
kan bacanya kan sok ini ya. Supaya wawunya terbaca O, maka huruf sebelum wawu dikasih harokat fathah juga. Biar wawunya terbaca O, esok. Kemudian apa ini? Orang, orang. Contoh selanjutnya, orang. Huruf O diwakili oleh huruf wawu, ya kan? Cuman karena huruf vokal O ini di awal kata atau di awal kalimat, maka didahului oleh huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya. Kemudian supaya wawunya terbaca O, maka huruf sebelumnya dikasih harokat fathah. Ya. Kemudian huruf R diwakili oleh huruf ro, huruf A diwakili oleh huruf ini alif. Kemudian huruf N diwakili oleh huruf lain yang dikasih titik tiga di atas. Dibacanya orang. Kemudian contoh selanjutnya, orang omong. Omong seperti ini. Maka tulisan begonya nah seperti ini. Huruf O diwakili ada yang gue. Nah, huruf O diwakili oleh huruf wawu, cuman karena huruf vokal O terletak di awal kata, maka didahului huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya. Kemudian supaya wawunya ini terbaca O, maka huruf sebelum wawu dikasih harokat fathah, maka dibacanya O. Kemudian huruf M diwakili oleh huruf mim, huruf O diwakili oleh huruf wawu. Supaya wawunya terbaca O, maka huruf sebelum wawu dikasih harokat fathah. Dan terakhir ini huruf eng atau ng diwakili oleh huruf lain yang dikasih titik tiga di atas. Kemudian mati dikasih tanda sukun atau bisa dihilangkan sukunnya. Kemudian contoh selanjutnya ini. Ini kan pakai apa? Masih ingat huruf ini makanya huruf diwakili oleh huruf ya seperti ini ya. Nah, karena huruf ini terletak di awal kalimat, maka harus dikasih alif ya, yang dikasih harokat fathah di atasnya. Tapi ada pengecualian. Kita baca lagi kaidahnya. Setiap huruf vokal yang berada di awal kalimat maka ditulis dengan didahului huruf alif yang ditambahkan hamzah di atasnya. Nah, kecuali jika huruf vokal tersebut berupa huruf i, maka hamzahnya taruh di bawah alif. Nah, karena huruf vokal yang terletak di awal kalimat ini huruf i, maka hamzahnya di bawah alif. Nah, seperti ini ya. Jadi huruf i ini diwakili oleh huruf ya. Tadi menurut kaidahnya, ketika huruf vokal berada di awal kalimat, maka didahului huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya. Kecuali huruf vokal tersebut berupa huruf i. Kalau huruf vokalnya berupa huruf i, maka hamzahnya taruh di bawah ini, di bawah alif. Ya. Kemudian ini otomatis dibacanya i seperti ini ya. Kemudian huruf n diwakili oleh huruf nun, huruf i ini diwakili oleh huruf ya. Maka dibacanya ini. Contoh selanjutnya lagi apa? Ini isi. Isi tulisannya berikutnya seperti ini. Huruf, ingat kaidahnya, huruf I ini diwakili oleh huruf ya. Menurut kaidahnya, jika huruf vokal I terletak di awal kata atau kalimat, maka didahului oleh huruf alif yang dikasih hamzah di bawahnya. Ini otomatis dibacanya I. Huruf S diwakili oleh huruf sin, dan huruf I ini diwakili oleh huruf ya. Maka dibacanya isi. Kemudian contoh selanjutnya akan. Nah, tulisan begonya seperti ini.
menurut kaidah tadi. Dan apabila huruf vokalnya berupa huruf vokal A, maka tidak perlu didahului huruf alif, cukup menambahkan hamzah di atasnya. Tadi kan kalau kaidahnya kan kalau huruf vokalnya di awal kata atau kalimat itu didahului oleh huruf alif. Tapi kalau huruf vokalnya ke huruf A, maka tidak perlu didahului alif, cukup kasih hamzah di atasnya. Jadi huruf A diwakili oleh huruf alif. Karena huruf vokal ini di awal kalimat, maka cukup dikasih hamzah di atasnya seperti ini. Ini otomatis dibacanya A. Kemudian huruf K diwakili oleh huruf kaf, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf N diwakili oleh huruf nun. Karena ini mati, maka dikasih sukun atau juga bisa dihilangkan sukunnya. Bacanya akan. Kemudian contoh selanjutnya arang. Tulisannya arang. Huruf A ini diwakili oleh huruf alif yang dikasih hamzah di atasnya karena huruf vokal A terletak di awal kalimat atau di awal kata. Huruf R diwakili oleh huruf ro, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf N, K atau eng diwakili oleh huruf ain yang dikasih titik 3 di atas. Dibacanya arang. Kaidah 8 selesai.